Ya, teman-teman semua, kita mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan, di mana pra peradilan yang diajukan oleh Syekh Panji Gumilang dan juga kuasa hukumnya Ko Alvin ditolak. Yang dimana artinya persidangan untuk Syekh Panji Gumilang tetap dilanjutkan dengan ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk mengkritisi terkait putusan hakim yang menolak daripada pra peradilan Syekh Panji Gumilang dan juga Ko Alvin. Teman-teman semua, pra peradilan itu diajukan, dilakukan ketika pihak yang dijadikan sebagai tersangka atau melalui kuasa hukumnya melihat adanya penetapan tersangka atau adanya tindak penyelidikan ataupun proses hukum yang lainnya bertentangan dengan KUHP. Oleh karena itu, ketika Koh Alvin melihat adanya penetapan yang melanggar KUHP, jadinya Koh Alvin mengajukan pra peradilan terkait apa? Penetapan daripada tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri berkenaan dengan Syekh Panji Gumilang. Ini jadi persoalan. Nah, adapun Koh Alvin sendiri kan sudah menyampaikan dalil dalam keberatannya itu, dalam eksepsi, bahwa penetapan ini dilakukan, ya, Syekh Panji dijadikan tersangka, baru setelah itu ada alat bukti yang lain, keterangan saksi dan juga keterangan ahli. Itu bertentangan. Sedangkan dalam KUHP sendiri pun, ya, seseorang baru boleh ditetapkan jadi tersangka ketika terpenuhinya dua alat bukti. Nah, oleh karena itu Koh Alvin ini melihat bahwa ini jadikan tersangka dulu, ya, Syekh Panji Gumilang, baru cari alat buktinya. Itu yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada Syekh Panji Gumilang. Nah, oleh karena itu, inilah yang digugat di pra peradilan. Nah, menariknya, ya, berdasarkan fakta hukum yang ada, dalil-dalil hukum, ini semua ditolak oleh hakim. Ditolak dan tidak dapat diterima. Bahkan dia menganggap, oh ini bukan wewenang saya. Ya lantas ke siapa lagi? Kalau bukan wewenang Anda, kan begitu. Jika memang itu bukan wewenang pengadilan, lantas buat apa ada pengadilan? Insya Allah. Oleh karena itu, ketika hakim menolak daripada pra peradilan ini, beliau ini, hakim ini, tidak mengindahkan atau dia ini menafikan beberapa fakta-fakta hukum yang ada. Yang dimana beliau tidak melihat proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Polri kepada Syekh Panji Gumilang, tidak dilihat. Karena kalau dilihat, maka seharusnya Syekh Panji Gumilang tidak ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu. Tapi ini nggak dilihat oleh mereka. Yang dilihat hanyalah apa? Persoalan pemblokiran rekening. Oh, Masya Allah. Itu info dari teman-teman saya. Nah, teman-teman semua, ketika memang sudah ditolak ini, ya berarti kita hanya tinggal menunggu bagaimana gelar perkara yang akan dilakukan oleh Ko Alvin dan juga bagaimana jalannya persidangan nanti, kan begitu. Tapi saya salut kepada Ko Alvin. Beliau sangat berani membela Syekh Panji Gumilang dan tidak takut. Padahal mohon maaf ya, Koh Alvin sendiri pun berlainan agama, yang dimana hal ini bisa biasanya dijadikan sebagai senjata oleh mereka. Ya. Tapi dengan keberanian itu, Koh Alvin tetap maju melanjutkan menangani kasus Syekh Panji Gumilang. Kemudian juga teman-teman, sebenarnya beberapa teman-teman saya yang di media menyampaikan kepada saya barusan bahwa mereka sudah mendapatkan info kalau pra peradilan ini akan diputuskan dengan penolakan. Tapi mereka, teman-teman kita yang sedang berjuang melalui media, masih berkeyakinan bahwa pengadilan masih menjadi tempat untuk mencari keadilan. Tapi apa hal? Ya,
Hebat sekali memang ya di Indonesia. Belum diputuskan tapi sudah ada info. Oh, ini akan ditolak. Masya Allah. Allahu Akbar. Oleh karena itu teman-teman semua, jujur, kasus ini sedari awal, Syekh Panji Gumilang ini ya, terlalu banyak unsur-unsur pemerintah yang bermain di dalamnya. Saya akui itu. Bahkan beberapa saudara-saudara saya, teman seperjuangan saya yang mereka memang organisatoris, menyarankan kepada saya untuk berhati-hati. Karena ketika saya membela Syekh Panji Gumilang, yang saya lawan itu bukan orang biasa. Ada unsur seperangkat alat negara yang dimana mereka bisa melakukan segala tindakan. Itu berbahaya. Tapi ketika saya sudah memuatkan, sudah memutuskan tekad bulat saya untuk membela Syekh Panji Gumilang, itu. Walaupun saya membela tidak dapat apa-apa. Kenapa saya membela? Ya karena saya tidak mau adanya ketidakadilan, apalagi agama dijadikan sebagai alat untuk kriminalisasi. Bahaya ini. Apalagi tadi Ko Alvin ketika diwawancara menyebutkan adanya beberapa indikasi-indikasi tekanan oleh pihak-pihak yang dimana dulu mereka juga melaporkan Syekh Panji Gumilang yang disebutkan oleh Ko Alvin salah satunya majelis ulama, kan begitu. Jangankan pra peradilan, saya ketika itu membela Syekh Panji Gumilang demo di MUI pun ditelepon oleh mereka diminta untuk dibatalkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, begitulah teman-teman. Lantas langkah kita selanjutnya apa? Langkah kita yang paling baik adalah tetap kita mendoakan kepada Koh Alvin dan juga Syekh Panji Gumilang. Ya. Karena bagaimanapun Koh Alvin akan bekerja keras mengupayakan yang terbaik untuk Syekh Panji Gumilang. Adapun tetap saya minta kepada teman-teman khususnya Al Zaitun, alumni dan wali santri untuk tetap bersuara. Jangan pernah berhenti menyuarakan. Entah bersuara ke yang lain kah atau berdemo dan sebagainya tidak masalah. Kita tunjukkan bahwa sekalipun Syekh Panji Gumilang ditahan, Al Zaitun bisa tetap berdiri. Kan begitu. Dan mohon maaf teman-teman ya, saya buka sedikit. Dan ini pula alasan kenapa banyak ya ketika ada seorang, mohon maaf saya sampaikan, kiai-kiai dari ponpes yang lain, yang ketika ditetapkan jadi tersangka dan sebagainya, kok dia bisa bebas? Ya karena ada pressure, ada tekanan yang dilakukan oleh para pondok tersebut yang tidak terima kiainya ditetapkan tersangka. Itu banyak begitu. Tapi jujur saya salut ketika melihat Syekh Panji Gumilang ditetapkan jadi tersangka, dihinakan sedemikian rupa. Mereka Al Zaitun melarang murid-muridnya, santri-santrinya untuk berdemo. Melarang. Bahkan saya sempat berkomunikasi. Mereka tetap melarang, nggak boleh, jangan. Saya tidak mau santri-santri saya berdemo seperti itu. Subhanallah. Artinya Syekh Panji Gumilang menerima dengan lapang dada. Tapi mohon maaf, saya sampaikan, ini negara hukum, ya, yang dimana hukum itu keputusannya dipengaruhi oleh sebagian politik. Dan salah satu tindakan politik adalah merubah persepsi massa dan juga menggaungkan pikiran politik, yaitu dengan aksi lain sebagainya, kan begitu dengan demo. Nah, oleh karena itu pun ketika saya melihat Syekh Panji Gumilang dibegitukan awal-awal, saya langsung melaksanakan kegiatan aksi demo. Walaupun dikomentarin oleh mereka, oh ini bayaran Syekh Panji Gumilang dan sebagainya. Mohon maaf, saya nggak dibayar sepeser pun Pak untuk hal itu. Justru saya keluar uang untuk beli makan teman-teman dan sebagainya. Subhanallah. Nah, kenapa saya melakukan aksi itu? Untuk sebagai pressure, tekanan kepada pemerintah bahwa Al Zaitun ini masih memiliki massa dan sebagainya. Dan juga kalian hati-hati terkait apa? Penetapan tersangka terhadap Syekh Panji Gumilang. Apalagi ini belum ditetapkan, belum dijadikan tersangka, tapi sudah ada pengadilan jalanan waktu itu, baik di media dan sebagainya. Kan begitu. Ya. Nah, oleh karena itu selanjutnya, cara kita untuk mengupayakan bagaimana Syekh Panji Gumilang ini adalah tetap kita
untuk teman-teman wali santri Al Zaitun dan juga santri-santrinya untuk tetap menyebarkan ajaran daripada Syekh Panji Gumilang, ajaran toleransinya, ajaran perdamaiannya, jangan pernah berhenti. Ya, dalam sejarah Islam ya kita melihat adanya para guru, para ulama itu dipenjarakan bahkan dibunuh oleh pemerintahnya sendiri karena mereka biasanya itu apa? Berbeda faham. Oh, karena sekarang pemerintah fahamnya Sunni, ulama-ulama Mu'tazilah dibunuh habis, kan begitu. Tapi kenapa mereka masih tetap eksis sampai saat ini, paham-paham Mu'tazilah? Karena adanya para murid yang senantiasa menyebarkan ajaran para guru-gurunya. Oleh karena itu saya meminta kepada wali santri dan santrinya daripada Ponpes Al Zaitun untuk tetap menyebarkan ajaran daripada Syekh Panji Gumilang terkait perdamaian dan toleransinya. Oke, mari kita jadikan agama sebagai ladang perdamaian, jangan dijadikan sebagai tempat perpecahan belah umat. Jika agama tidak lagi menciptakan perdamaian, di mana kita harus mencarinya? Ya, dan juga tolong kepada ulama-ulama Islam ya yang saat ini kalian punya pondok, pesantren dan sebagainya, kiai-kiainya atau habib-habibnya itu, kalian sebenarnya juga sudah masuk daftar oleh pihak berwajib, tinggal tunggu waktu aja kapan dilakukan, kan gitu. Apalagi kan gak selamanya kalian di atas, gak selamanya kalian kuat. Ya, jangan mentang-mentang beberapa tahun lalu Anda berhasil mengirimkan perwakilan lalu merasa sok kuat lain sebagainya kan. Terus juga sekarang begitu lagi, jangan gitulah ya. Sekarang Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, besok Anda dan pondok Anda. Hati-hati itu. Ya. Wallah muwafiq il aqabit tarik fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.